sobin, hadirin, mahdin, hal yajuz. Oh, ini masalah lagi. Kebiasaan di kalangan orang-orang yang punya duit banyak, sodak, maksudnya mas kawin, itu ditulis dengan mas kawinnya 30.000 atau juta RM. Tuh dia supaya loren kan mati kan. Karena dengan supaya loren kawin pada tuh kawin, kalau tidak salah mas kawinnya 5 juta dolar. Oh, bukan ringgit. Kira-kira agak-agak ada perbedaan kan daripada wanita-wanita. Itulah manusia kadang-kadang seperti itu. Tak tahu di sini, tapi Buddha ini saya perhatikan sangat-sangat memasyarakat di Sumatera. Benar tengok di Sumatera kalau pada orang buat majelis tahun baru, hari jadi, juga ucapan selamat kepada orang yang buka syarikat atau seperti apa, itu ada papan tulisan yang ditulis apa tidak majid? Bunga sampai besar sekali. Sini tak ada? Kadang-kadang, atau Cina aja. Kira-kira untuk orang mati ya. Nah itu bukan untuk orang mati. Jadi kita buka syarikat atau hari jadi atau hari pahlawan atau seperti apa. Oh, jadi dengan bunga dan juga dengan tulisan yang cantik sekali. Budaya pada masa itu mas kawinnya, jadi akad nikah siapa dengan siapa, dengan mas kawinnya 30.000. Kenapa disebut 30.000? Sebab itu antara daripada yang terbanyak akad nikah yang terbanyak mahalnya pada masa itu, tepatnya pada 27 Rajab tahun 2000, tahun 1427 kalau tidak salah. Siapa? Siti kawin dengan Datuk Ki mahal 30.000 banyak. Kalau mahkota 12 juta lebih. Apa yang ingin saya sebut? Jadi ditulis tulisan dengan mas kawin 10.000 RM itu ditulis pada kain sutra. Apa hukumnya? Ada lagi saya pernah tengok. Jadi duit yang 30.000 tadi, tapi yang berapa ribu tadi itu dibuat dalam bentuk seperti apa? Dibuat dalam bentuk piramid. Jadi ratusan ring itu disusun. Susun. Ataupun juga ada bentuk seperti bunga, seperti pohon Natal, pohon Christmas. Nah seperti itu, tapi daunnya 50 ringgit, 100 ringgit, 50 ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit. Orang ada kerjaan. Buang. Belajar. Silakan waktunya selesai apa? Selesai buat yang macam itu. Kadang-kadang pelamin dihiasi dengan emas dan perak misalnya. Jadi itu bukan satu benda yang mustahil. Apa hukumnya? Yang pernah berlaku pada masa itu, mas kawin ditulis di atas kain sutra. Qala ayyatubu sadaqah ala sobin hadirin mahdin. Artinya semata-mata murni 100% itu adalah sutra. Apakah boleh kata Imawi? Tidak boleh. Kenapa? Li'annahu la yajuzu lirrijal isti'malul harir fi lubsin wala fi ghairi. Karena laki-laki tidak boleh memakai kain sutra baik dalam berupa pakaian atau juga dengan yang seumpamanya. Boleh kain sutra itu dipakai oleh perempuan. Wa hadha isti'malun minar rijali fa huwa haram, sedangkan itu adalah penggunaan daripada laki-laki, sebab laki-laki yang menulisnya, laki-laki yang menggunakan kain sutra tadi itu untuk menulis mahar. Pada yartab bikasrati mayaf'alhu fil adah, jangan terpedaya karena itu sudah menjadi tradisi, adat budaya. Memang jadi budaya. Salaman. Ataulah masa dari kita. Saya ini pengalaman, bukan pengalaman. Maksudnya pengamatan pada masa masih kanak-kanak. Allahumma shalli ala sayyidina Bang. Abang, usia berapa, Bang? Dan ada saya ada. Berapa? 13. Seperti abang dulu. Karena masa sebab 14 sekarang sudah ke Mekah. Umur 13, 12, 11 tahun. Jadi pengantin atau budaya ini masih tetap pengantin laki-laki diantar daripada rumah, rombongan dengan kapal kan. Kalau sungai kapal, dengan kereta, dengan motor, konvoy, kereta depan. Jadi mempelai laki-laki akan diantar ke rumah perempuan. Mempelai perempuan itu sedang duduk di pelamen, duduk menunggu suaminya datang.
Setelah suaminya datang, dijemput atau diambil sama suaminya, duduk sekejap menghadap tetamu yang sedang menunggu di situ. Kemudian pengantin tadi itu akan keluar ke teras rumah atau ke atas teras gitu, ke halaman rumah. Halaman. Hah? Halaman. Bukan halaman, tapi ada anjung, ke anjung rumah. Maka di situ berdiri bersanding di hadapan ratusan atau ribuan manusia, ya kameramen apa solusi. Mama, tuh oke lah. Misalnya kalau kedua-duanya tutup pada pakaian yang dengan pakaian yang sopan, ini kita tidak berbicara tentang hukum dulu, ini kita bicara tentang budaya kita seperti itu. Jadi kalau kameramennya semuanya perempuan macam mana? Jadi perempuan boleh tengok perempuan, oke, perempuan boleh tengok perempuan, tapi pengantin laki-laki tadi itu tengok perempuan yang pakainya macam-macam fashion, macam-macam model. Ada yang cukup kain, ada yang tercukup kain, ada yang terbuka, ada yang sobek, ada yang robek daripada belakang. Kan macam-macam jenis-jenis kain yang dipakai. Sebagian memang tak pernah cukup kain, jadi tak berjumpa antara bawah dengan atas. Ya sampai itu bukan di tengah-tengah. Ada juga sebagian robek dari sini, ada juga benarnya setakat satu aja di sini. Yang bergantung tuh, kalau putih yang satu tuh apa ya? Fashion pengantin, fashion binatang-binatang film lah seperti itu. Kameramen, flek. Nah, jadi kalau sesama perempuan, kameramennya perempuan, yang digambar juga pengantin perempuan, tak ada masalah. Tapi kita sebagai suami kepada mereka jelas tidak boleh. Kecuali kalau pada saat masa bersanding, si suaminya itu panjang mata. Selama bersanding, panjang mata. Tak tengok perempuan-perempuan yang berpakaian macam-macam tadi itu. Jadi kalau nak lebih pastinya, Arab Saudi memang mereka pakai tudung hitam. Dulu semuanya mata pun tak kelihatan. Itu pakai kain yang nipis tapi hitam. Jadi di celah-celahnya masih boleh melihat. Tapi pada masa hadir ke keduri kawin, begitu masuk itu selendang yang merah yang namanya abaya itu sudah diambil. Begitu diambil ada gantungannya. Seperti kita masuk pesawat, kita letakkan jaket kita atau jas kita di mana. Sementara pada waktu masuk, selepas diambil abayanya, pakaian di dalam itu tidak jauh berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh artis-artis kita. Setengah bugil, keempat, memperlihatkan kecantikan dan kejelitaannya. Permasalahan yang berlaku sekarang ini bagaimana? Jadi dengan pengantinnya di satu, lepas dah puas dah digambar, baru masuk ke dalam. Mungkar yang pertama, semua tetamu yang depan itu disalami oleh pengantin. Ini anak ingat dalam tradisi di kampung sana, salami semuanya. Maci-maci, sepupu 2 kali, 2 pupu, 13 pupu, 16 pupu. Hubungan yang sudah. Jadi ada memang hubungan sepupu sekali, bukan hubungan pupu berapa? Sejak zaman Nabi Allah Adam mati berarti. Mana boleh macam tu, disalami semuanya. Pengantin perempuan menyalami perempuan tak kisah, tapi pengantin laki-laki menyalami perempuan. Kalau mak mertua, oke, adik kakak pada mak mertua, iya, itu di manzilatil halah, tapi yang lainnya tidak boleh, tetap tidak dibolehkan. Satu, itu budaya yang pertama. Budaya yang kedua, kita duduk di depan orang ramai, pengantin akan makan. Maka kameramen juga supaya banyak bentuk-bentuk dan jenis gambaran yang diambil, yang ditangkap, maka makan, sama-sama minum. Kemudian menyuapi, sama-sama menyuapi, laki nyuapi, perempuan juga menyuapi pengantin, pasangan seperti itu. Kemudian masa bergambar, dipeluk, sampai pada tahap yang tidak sepatutnya dilakukan kecuali dalam bilik tidur atau dalam kelambu. Itu budaya. Itu seperti apa? Yang seperti itu, kalaulah sudah jadi budaya Mesir yang lekat hatta dengan ulama-ulama Azhar sendiri pun tidak boleh mengelak daripada budaya tersebut. Itulah tari perut, yang kita sebut dengan tari-tarian gelek. Gelek. Kalau sudah ambilkan ikat pinggangnya di sini, udah menggelek aja lagi. Allahu Akbar. Di Indonesia baru satu, bising. Di media masa baru satu, pernah dengan nama Ino deras tanti apa nama tak tahu lah. Itu saja tuh tari-tari yang seperti itu di Mesir
Budak kecil usia 5 tahun pun sudah boleh menari semacam itu. Yang ditarikan itu adalah punggung dengan bagian atas atau dengan buah dada, itu sejak ditarikan sama dia. Jadi pada waktu itu Roma Irama seniman yang disebut sebagai Raja Dangdut pun mengatakan itu haram. Seniman, nah, orang seni, penyanyi mengatakan itu tidak boleh. Bagaimana kira-kira dengan fatwa ulama yang palingnya terbalik? Pada masa itu Gus Dur mengatakan boleh, ya karena Gus Dur tak nampak. Allah yarhamu. Kembali kepada permasalahan budaya tadi itu. Jadi kalau sudah jadi tradisi dan budaya pun, budaya dan tradisi tidak akan merupakan ketetapan hukum haram. Bukan berarti karena itu guru yang terbabit dengan anak darahnya pada masa kawin seperti itu tradisinya berarti menjadi boleh, tidak. Tidak ada perbedaan hukum antara satu dengan yang lain. Jawaban Imam Nawawi, itu tidak boleh dan jangan terbudaya karena banyak dan ramainya orang yang melakukan. Dan juga jangan terbudaya karena banyak orang yang melihat dan tidak ada yang mengingkarinya. Fa inna hadza kabaqil muharramat al-waqi'a fil adati, sebabnya itu sebagaimana dengan perkara-perkara haram lainnya, perkara-perkara haram lainnya yang berlaku dalam tradisi dan kehidupan bermasyarakat. Wa fasalaha bi tahrim kitabati sadaqi fil harir, telah menjelaskan tentang keharaman menulis mas kawin di atas kain sutra sejumlah sekian daripada ulama. Kamu kedengaran kan kalau kamu tolong beritahu. Hal yajuzu li wali safihi wal majnun was sabi tazwij amatihi aw abdihi aw ummi waladi wa fi khilafun fi madhhab Imam Syafi'i. Ini masalahnya sudah hampir tidak ada. Maka kepada wali safi, hal yajuzu li wali safi, wali kepada orang bodoh, gila, kanak-kanak, mengawinkan amahnya atau hamba sahayanya atau ummal walad. Apakah terdapat khilaf tentang itu? Kita tinggalkan masalahnya, sebab masalah itu sudah tidak ada lagi. Yang namanya hamba saya sudah tidak ada. Masalah